Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Intan. Saya berasal dari Prodi S1 Pendidikan Sosiologi angkatan 2022. Di sini saya akan melakukan tugas presentasi terkait dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Untuk tugas kali ini saya mengambil masalah perkembangan yang diderita oleh RAP umur 17 tahun, di mana ia merupakan salah satu siswa SMA yang bersekolah di Bojonegoro. Untuk masalah yang dia alami yaitu berkaitan dengan keterlambatan atau biasa disebut dengan istilah slow learner atau backward, di mana anak yang lamban dalam belajar termasuk anak yang mengalami kelemahan kognitif. Mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama dibandingkan dengan sebayanya. Respon peserta didik yang memiliki daya serap lamban adalah cenderung pasif dalam pembelajaran, tidak fokus, dan tidak tertarik dengan materi yang disampaikan. Anak lamban belajar sulit diidentifikasi karena penampilannya luar sama dengan seperti anak normal dan dapat berfungsi normal pada sebagian besar situasi. Selanjutnya ada penyebab. Yang pertama yaitu lahir prematur menjadi salah satu penyebab anak lamban sebab organ dalam tubuh bayi belum siap berfungsi. Dalam penyebab ini termasuk dengan teori perkembangan kognitif, di mana hal tersebut berasal dari bawaan saat ia lahir, dan masalah-masalah ini akan bertahan sepanjang usia sekolah mereka. Yang kedua yaitu memiliki daya ingat yang lemah dan mudah melupakan materi yang dipelajari. Ini juga termasuk merupakan masuk ke dalam teori perkembangan kognitif, di mana individu dapat membangun sendiri ilmu pengetahuan dalam dirinya melalui suatu proses interaksi dengan lingkungan. Jadi ini tergantung pada diri individu tersebut. Lalu yang ketiga ada kesulitan fokus pada saat materi berlangsung. Biasanya lebih mudah fokus pada saat sunyi dan sama sekali tidak fokus saat di keramaian. Hal ini termasuk ke dalam teori perkembangan sosial, di mana perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Jadi semisal dalam keadaan sunyi itu dia bisa sedikit fokus meskipun tidak sepenuhnya fokus, tapi apabila sedang berada di keramaian, di kelasnya ramai, mungkin dia tidak bisa menerima materi dengan baik. Untuk yang keempat yaitu merasa kecewa dan geram jika dibandingkan dengan peserta didik yang lain. Hal ini termasuk teori perkembangan emosi, di mana mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Lalu selanjutnya ada solusi. Yang pertama yaitu mengelompokkan peserta didik yang variatif sesuai kemampuannya. Jadi mungkin untuk yang memiliki keterlambatan belajar disendirikan dengan yang normal. Lalu memberikan stimulus game yang menarik minat peserta didik tersebut. Mungkin untuk pembelajarannya lebih ke games-games agar mereka tertarik dan materi tersebut dapat dicerna. Lalu ada memberikan waktu tambahan untuk bimbingan khusus bagi peserta didik tersebut, di mana nanti peserta didik tersebut akan diberi waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi mungkin lebih ke konsultasi begitu ya. Terus juga selanjutnya ada untuk orang tua harus memahami bahwa anak harus mengulang lagi materi sampai anak benar-benar mengerti. Peran orang tua di situ sangat penting, harus dengan kesabaran. Lalu juga menemani anak saat belajar juga, dan juga tidak memarahi bahkan membandingkan dengan anak yang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.